Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syari dengan NIM 190600031. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan lanjutan pembahasan materi kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alpon Satrianto SEME. Pada video kali ini saya akan membahas yaitu materi tentang ekonomi politik, sosialisme atau marxisme lanjutan. Yang pertama yaitu interpretasi analisis Marxis. Berikut ini kita akan membahas 3 aliran interpretasi analisis Marxis sehubung dengan kaitan antara politik dan ekonomi. Yaitu yang pertama, pendekatan instrumentalis. Pendekatan dengan politik, Marxisme mewariskan tradisi instrumentalis yang melahirkan institusi-institusi sehingga instrumen-instrumen dari kekuasaan kelas dan tradisi ekonomis yang melihat bahwa pada situasi-situasi tertentu negara dapat terbebas dari perjuangan kelas. Justru mentalisme adalah salah satu contoh model ekonomisme yang mempersekutukan lembaga-lembaga politik dan ide-ide serta perubahan dalam keduanya sebagai variabel dependen moda produksi. Tradisi instrumentalisme dengan amat jelas mampu memperlibatkan siapa yang ditekan dan siapa yang menekan dan bagaimana pendekatan ini bisa dihindari. Dalam tradisi instrumentalis secara analitis biasanya yang ditelaah adalah kaitan antara sosial dan politik serta siapa yang menjadi kelas penguasa. Yang dalam hal ini adalah mereka yang memiliki modal produksi, perakitan dan distribusi. Yang kedua yaitu pendekatan strukturalisme. Kaum strukturalis melihat kemungkinan negara bertindak bebas dan berpengaruh jelas. Pengusaha sebagai dikutip Staniland tahun 1985 dari John Stuart Saul tahun 1974. Dalam jargon strukturalis, negara melambangkan persatuan formasi sosial, walau persatuan ini itu sendiri tidak nyata sifatnya. Bagi kaum strukturalis, ekonomi penting karena kelas penguasa cenderung terbagi secara internal dan sering tidak mampu mengenali dan menjamin kondisi-kondisi yang diperlukan bagi pengembangan kapitalisme. Karena memilih ekonomi, negara bisa berperan membantu perjuangan kelompok borjuis. Dikatakan dengan fungsi negara sebagai intel kaum borjuis, sebagaimana dijelaskan di atas, negara harus menjalankan 3 hal, yaitu yang pertama, mendorong reformasi sosial yang sesuai dengan kepentingan jangka panjang borjuis. Yang kedua, memecah persatuan politik kecil pekerja. Dan yang ketiga, memproyeksi penjelasan nasional akan perlunya kapitalisme demi kepentingan seluruh masyarakat dan negara. Pendekatan strukturalis adalah sebuah usaha yang serius untuk menghindari kelemahan instrumentalisme dan dengan demikian juga untuk melindungi kredibilitas intelektual Marxisme secara keseluruhan atau Staniland tahun 1985. Namun pendekatan struktuраlis menghadapi masalah konseptual dan empirik. Banyak pertikaian menunjukkan kesadaran atau consciousness to
tujuan atau intention, dan tindakan atau action. Tidak memiliki signifikasi penjelas dalam teori strukturalis. Yang ketiga, pendekatan Hegelan Marxis. Baik instrumentalis maupun struktuраlis tidak begitu memperhatikan peran dari ide-ide dan budaya secara umum untuk menutup kelemahan-kelemahan tersebut. Pendekatan Hegelian Marxis dikembangkan oleh Antonio Gramsci menekankan perlunya hegemoni budaya dalam pemilihan kekuasaan kelas. Selain itu, aliran kelas banyak memperhatikan masalah fundament legitimasi yang biasanya dihindarkan atau diabaikan oleh aliran-aliran Marxis lainnya. Dalam pendekatan Hegelian Marxis, kesadaran dari ideologi sangat penting untuk memahami baik konsolidasi maupun kehancuran negara kapitalis. Kepentingan kelas penguasa dilayani, akan tetapi sebagian dilakukan untuk membujuk kaum proletar bahwa konflik kelas tidak signifikan atau bisa dipecah dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih umum yang dipresentasikan oleh nilai-nilai dan tradisi-tradisi dari suatu budaya umum. Proses misifikasi dapat dilacak sebagian dalam retorika para politisi yang lebih penting lagi dalam institusi-institusi seperti media pendidikan, keuangan, seni, dan sebagainya. Walau teori-teori Hegelian Marxis menjanjikan pembahasan yang lebih luas dan tidak ekonomis tentang asumsi-asumsi dan modal-modal Marxis daripada aliran instrumentalis dan strukturalis, aliran Hegelian Marxis cenderung bermain pada level umum dan abstrak, merujuk secara umum pada masyarakat kapitalis dibanding mengeksplorasi proses-proses aktual dalam masyarakat kapitalis tertentu. Begitu juga walau pendekatan ini lebih cocok digunakan dalam pembahasan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di negara dunia ketiga, dalam kenyataannya lebih banyak diaplikasikan dalam masyarakat kapitalis yang sudah lebih maju. Catatan tentang ekonomi politik Marxisme. Pada akhir tahun 80-an, negara-negara sosialis dari bekas Uni Soviet serta Eropa Timur dan Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi sangat rendah dan sebagian mengalami pertumbuhan negatif. Tingkat kesejahteraan masyarakat dalam semua sistem sosialis jauh lebih rendah dibanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menganut mekanisme pasar. Teknologi yang dapat digunakan masyarakat sudah usang, kondisi lingkungan makin buruk. Kemunduran di segala bidang tersebut bukan karena planning. Kegagalan di hampir semua bidang menyebabkan negara-negara sosialis komunis ramai-ramai melakukan transisi dan mentransformasikan perekonomian mereka ke ekonomi pasar. Menyadari bahwa sistem perencanaan terpusat gagal mencapai misinya, para pemimpin negara-negara sosialis atau komunis akhirnya mentransformasikan ekonomi mereka dari sistem komando ke ekonomi pasar. Walaupun sejak tahun 70-an sudah ada upaya dan melakukan transformasi di Yugoslavia dan Hongaria, yang banyak diliput oleh media adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Gorbachev lewat paket kebijakan
glasnost, perestroika, dan demokratisasi. Segera setelah ia memegang tampuk kendali di bekas Uni Soviet tahun 1985. Langkah yang sama juga dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dilakukan oleh China di bawah Deng Xiaoping dengan langkah Kaifang atau keterbukaan ekonomi dan Golge atau keterbukaan politik. Karl Marx pernah meramal bahwa komunisme akan mencapai puncak kejayaan pada akhir abad ke-20. Ternyata ramalannya meleset total. Yang terjadi justru sebaliknya, di mana negara-negara yang menganut perekonomian pasar yang makin jaya, sedangkan negara-negara sosial berkembang. Akhirnya Partai Komunis di mana-mana kehilangan pendukung. Karena kecewa dengan sistem perencanaan terpusat, para pemimpin di negara-negara bekas sosialis mulai memuji-muji ekonomi pasar. Kolektivisme hanya ampuh untuk unit-unit kecil, tetapi untuk skala yang lebih besar, apalagi untuk skala negara, ia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam jangka panjang, walau dilihat dari cita-cita sosialisme untuk menghilangkan kemiskinan, kemerataan, dan keterbelakangan sangat mulia dalam dunianya. Kemiskinan, kemelaratan, dan keterbelakangan di negara-negara sosial lebih tertata dari yang dijumpai dalam sistem ekonomi pasar bebas. Mengapa komunisme tidak bisa maju? Sebetulnya banyak teori yang dapat dikemukakan. Yang paling menonjol ialah karena yang pertama, pengelolaan yang terlalu desentralisasi, yang kedua, birokrasi yang berbelit-belit, dan yang tiga, kurangnya insentif untuk menggali ide-ide dan gagasan-gagasan baru, serta yang keempat, kurangnya akomodatif terhadap perubahan. Selain karena alasan-alasan di atas, komunisme sulit berkembang karena waktunya kurang tepat. Menurut Zbigniew Brzezinski dalam Between Two Ages tahun 1971, tragedi komunisme sebagai suatu perspektif universal ialah bahwa komunisme datang terlalu cepat, tetapi sekaligus juga sudah sangat terlambat. Komunisme terlalu awal untuk menjadi suatu sumber internasionalisme yang sebenarnya masih terhubung dengan masalah nasional karena teknologi komunikasi yang terbatas untuk memaksakan komunisme itu dalam perspektif universal. Di lain pihak, komunisme yang hadir terlalu lambat di negara-negara maju atau barat yang sudah lebih humanis dan telah melakukan perbaikan atas sistem liberalisme tahap dini. Para pemimpin sosialisme mempunyai mimpi yang sangat indah untuk membawa masyarakat pada sistem permasyarakatan yang lebih mulia. Akan tetapi, kelompok aliran utama mengatakan bahwa para pemimpin sosialis tersebut tentang khuluk manusia. Jelasnya, para pemimpin idealis ini keliru berpikir bahwa mereka akan dapat mengubah khuluk manusia dan merealisasi mimpi-mimpi mereka menjadi kenyataan. Yang dijumpai justru kesengsaraan dan penderitaan. Mungkin di satu sisi mereka berhasil mengurangi ketimpangan dan mempromosikan pemerataan, tetapi bukan pemerataan dalam kekayaan, melainkan pemerataan dalam kemiskinan. Menurut Jinghan tahun 1988, teori Marx agak kaku dalam memahami bekerjanya kapitalisme. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa teori-teori Marx yang banyak mengecam kapitalisme tidak ada manfaatnya sama sekali.
Yang jelas, kebijakan negara kapitalisme melakukan berbagai perusahaan, terutama perbaikan terhadap gaji buruh yang dikupas Marx untuk melancarkan reformasi karena mereka dibayar rendah sekali dalam sistem kapitalis. Demikianlah pembahasan lanjutan materi ekonomi politik sosialisme atau marxisme lanjutan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Maaf ada kata yang salah. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.